Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Zainab wa Karamah Rasulullah Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidi Jilani wa Ghazali wa Syafi'an Nabi Malik Ambali Nawawi Rafi Jamil Fuqala hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil abdillah magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Bisa pakai muqaddam Muhammad wali wa suri Abu Rayumain Sumail arwahi walidina matina wa jadadina masyayina wa jamil muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu taala wa daman naf'a bi ulumid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Masih halaman 24 ya, di bawah tuh ya. Wa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi wa innama samaratul ilmi al-amalu bihi fa iza sa'aita ay zahabata ala ayyi wajhin kunta wa fi nuskhatin masaita ilal masjidi pamsi ala hayyinatin ay biribkin min ghairi ajalatin wa tu'addatin bidommitta wa fathil hamzah ay ta'annin wa tasabbutin wa sakinatin kama fi nuskhatin wala ta'jal wa hadza katafsiri lima qablahu wa qul fi tariqika Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya aisairi haza allazi ana fihi ilaika ay ila baitika ay ila baitil ladzi ya'budunaka fihi wa huwal masjidu fa inni lam akhruj min baiti ila zalikal mahalli asyarran bi fathis shin ay kupranan lin nikmati wala bataran ay sadida marahin wala riyaan ay naf'an dunyawiyan wala sum'atan ay zikran jamilan indan nasi bal kharajtu min baiti itqa asukhtika ay ijtina baghadabika wa batigha ay talaba mardatika fa as'aluka antan khuzani ay tunjini wa fil azkari lin nawawi antu izani ay tamnauni minan nari wa anta ghafirali zunubi fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta wa fi kitab Ibnu Hajarin ba'da zalika ya ziyadatu ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Ya, lanjutan bacaan kita ya, masih ya adab ya, al-khuruj ilal masjid ya, adab ya keluar dari rumah mau ke masjid nih itu ya adabnya nih ya. Kemarin ya di atas tuh apabila kamu udah selesai dari toharoh ya, udah bersuci, udah wudhu atau mandi, nah ya sholatlah 2 rakaat di rumah kamu, yaitu sholat subuh ya, sholat sunat subuh
sholat fajar gitu. Ya, ini udah masuk waktu subuh gitu ya. Nah ya, jadi begitu kita bangun, udah masuk waktu subuh, nah itu sunnah apa? Kita mandi atau kita toharoh tuh. Nah kemudian sholat dulu ya, rakaatail fajri, 2 rakaat sunat fajar ya, karena 2 rakaat sunat fajar itu sangat tinggi nilainya ya. Yang rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha gitu ya. Nah jadi dianjurkan sholat di rumah katanya. Nah ya, nah terus ya gitu ya. Nah, terus setelah itu kemudian ya tawajuh ya, jalan dah kita ke masjid tuh, tapi ya wala tada'i sholat fil jamaati, jangan kamu tinggalkan sholat untuk berjamaah gitu, karena nilai sholat berjamaah itu sangat tinggi ya nilainya, yang dalam hadis Nabi katakan ya fadlul jamaati tabdulu ala sholatil fazi bisab'in wa isrina darajatan. Ya, keutamaan sholat berjamaah itu lebih melebihi daripada sholat sendiri katanya dengan 20 derajat. Ini 20 sholat tuh katanya. Nah ya, sehingga Imam Ghazali di sini ya mengasih suatu ya dorongan ya supaya kita semangat berjamaah. Dibilang fa in kunta tatasahalu fi misli hadzal ribhi ya wa huwa fadilatul jamaah fa idatin laka fi talabil ilmi ya gitu kata Imam Ghazali nih ya, dorongan buat kita untuk rajin ya berjamaah nih ya kata Imam Ghazali itu fa in kunta tatasahalu ya, kalau kamu menganggap ringan ya, menganggap remeh, ayat tatasamahu artinya membuat satu kelonggaran ya gitu. Nah, fi misli hadzal ribhi ya, dalam keuntungan seperti ini ya kita males nih untuk berjamaah gitu. Sedangkan sholat berjamaah nilainya 27. Kalau sendiri kan 1. Nah, kalau keuntungan yang begini tinggi kamu males, kata Imam Ghazali, fa'idatin laka fi talabil ilmi. Faedah apaan? Ya, artinya atau juga apaan faedahnya kamu nyari ilmu. Jadi kan tujuan kita nyari ilmu untuk meningkatkan ibadah ya, buat pahala kita supaya tinggi nilainya. Karena dengan kita belajar ilmu, nilai ibadah kita tuh jadi tinggi. Ya, dalam kitab yang lain dikatakan nih wala raqatun min alimin hiya afdalu min ya alfiha li jahilin ya gitu. 1 rakaat buat orang yang alim, artinya yang punya ilmu ya, jadi dia sholat dengan berdasarkan ilmu itu nilainya lebih tinggi 1000 rakaat daripada orang jahil, iya orang bodoh ya. Nah kalau orang bodoh sholat ya 1000 rakaat gitu, orang alim 1 rakaat. Nah itu ya, jadi tujuan kita tuh cari ilmu buat meningkatkan ya nilai pahala kita. Ya, Imam Ghazali kata kalau kamu udah tahu, ini kan kalau kita kan udah tahu nih namanya punya ilmu kan, yang namanya sholat berjamaah itu nilainya ya 27 kali sholat sendiri ya, udah dikasih tahu kan, berarti tahu kan, tahu gak? Nah sekarang udah ditahu begini ada keuntungan, kagak mau kerjain, buat apaan ngaji gitu ya, buat apaan tuh belajar nih gitu ya. Itu kan sama juga kalau orang dagang tuh udah dikasih tahu ya, jual di sono ya, di pasar atau di mana tuh ya dengan harganya 27 kali lipat. Mau di rumah juga yang bayarnya 1000 umpama gitu. Di pasar kita jual 27.000, di rumah 1000. Ah udah ada di rumah aja dah. Kan tolol itu. Iya, buat apaan lu dagang kalau begitu? Gitu. Kan gunanya kita dagang itu adalah untuk nyari untung. Nah udah dibilangin, di pasar jual 27.000, mau jualnya di rumah juga 1.000 juga. Buat apaan dagang, makan aja uningan gitu ya. Nah ini sama aja kita apa tuh ya, dalam ibadat begitu juga ya, ditekenin tuh ya. Jadi kita ibadat nih, kita cari nilai yang tinggi gitu ya, karena ibadat kita ini ya itu merupakan satu ya jual beli tuh, bahan jual beli sama Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ya. Jadi jual beli kita nanti sama Allah tuh badan kita ya, harta kita tuh kita ya. Jadi sini Imam Ghazali tekan nih supaya jangan kita malas untuk nyari ilmu. Nah begitu ya, kita dikatakan fa'idatin lakam fi talabil ilmi wa in nama samaratul ilmi al amalu bihi. Hanya saja tuh buahnya ilmu,
hasilnya tuh ilmu yaitu mengamalin, ya ngamalin ilmu gitu ya. Jadi kita ngamalin ilmu, kita dapat ya buahnya, buat hasilnya tuh dari ilmu yang kita cari ya. Sama juga kita nanam pu'unan, kalau nggak berbuah kan gitu. Ini pepatah Arab dulu kan bilang al ilmu bila amalin ya kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalin sama dengan nanam pu'unan yang nggak ada buahnya ya. Pu'unan nggak ada buahnya, buat apaan kita tanam, nyemek-nyemekin aja kan. Nah gitu. Nah ilmu gitu juga, kalau kita nggak amalin ya sayang buat apaan gitu ya. Nah habis itu ya tuh tekenan Imam Ghazali supaya kita rajin untuk ya ibadah ya, nyari apa tuh, nyari keuntungan, nyari ya kesenangan, kebahagiaan gitu ya dari hasil kita belajar. Nah terus lanjutannya, wa iza sa'aita ai zahabta ala ayyi wajhin kunta, apabila kamu pergi, kamu jalan, kamu pergi ala ayyi wajhin, atas jurusan mana aja, kunta kamu ada, wapi nushatin, dalam susunan kitab yang lain bukannya ya sa'aita masaita gitu ya, masa yamsi gitu ya. Jadi ya gitu, wa iza masaita ya gitu, apabila kamu jalan, sama artinya wa iza sa'aita ilal masjidi, ke masjid, pamsi ala hayyinatin, jalanlah dengan keadaan lemah lembut, artinya pelan-pelan jalannya, jangan buru-buru. Jadi kalau kita mau ke masjid tuh mau ibadat ya jalannya pelan aja itu ya, jangan kakek lari, jangan ya. Dalam hadis yang lain Nabi kata alaikum bisakinati wal wikor, lazimkanlah oleh kamu jalan menuju dalam kebaikan itu ya bisakinati, dengan tenang, wal wikor sama ya, tenang, lembut, tenang gitu ya. Pama adraktumu ya pap alu wa ma lam tudrik fa'atimu gitu, yang kamu dapetin ya itulah kerjain, kalau kamu nggak dapetin ya itu kamu tinggal sempurnain. Artinya tuh kalau kita dapetin ya masih sholat tuh masih penuh, nah itulah yang kita dapetin. Nah kalau enggak kita dapetin udah ketinggalan satu rakaat atau berapa, nah fa'atimu ya tinggal sempurnain gitu ya. Jadi kita nggak dikasih tuh ya kalau mau ke ibadah tuh jalan ya lari buru-buru, jangan ya, pelan-pelan aja. Ini juga kebijaksanaan imam ya. Kalau begini tuh ya dituntut kebijaksanaan imam. Imam jangan terlalu ya buru-buru ya, habis sholat apa tuh, habis sholat sunat subuh ya umpama gitu udah langsung buru-buru qomat aja, jangan ya. Kebijaksanaan imam tuh harus lihat jamaah ya, jamaah-jamaah kita tuh ya di mana tuh yang biasa udah pada ya datang udah apa, kalau pada belum ya tungguin dulu dah ya. Nah kita gunain kesempatan ya buat baca zikir-zikir tuh ya yang ada antara sunat subuh kepada sholat subuh. Ini adalah satu ya kerjaan yang bagus itu ya, yang dianjurin ya kita untuk tungguin jamaah ya. Jadi sholat subuh tuh ya dengan waktu isfar tuh ya agak terang sedikit itu bagus gitu ya. Memang ada suatu waktu Rasulullah juga taglis tuh ini gelap gitu, masih gelap banget ya, masih apa tuh ya gitu ya udah langsung sholat. Tapi banyakan Rasulullah tuh ya tungguin sahabat-sahabatnya ya ada isfar ya udah agak terang gitu ya, yang sehingga dalam riwayat dikatakan oleh sahabat-sahabat itu sampai ya udah kita udah bisa lihat wajah ya teman kita gitu, berarti kan udah iya udah remeng-remeng lah, kalau kita kata remeng-remeng gitu. Nah kalau taglis kan nggak kelihatan tuh ya, gelap masih, ini siapa lo kan gitu nggak kelihatan itu ya. Itulah ya, ini kebijaksanaan imam ya. Jadi imam rawatib tuh ya harus lihat jamaah-jamaah kita yang biasa udah datang, jangan main tinggal-tinggal aja ya, nggak bagus itu ya, zalim masuknya begitu. Karena jamaah-jamaah kita yang mau sholat udah biasa sholat itu ya, dia kan ngejar tuh, diburu-buru dari rumahnya udah mandi udah apa kan gitu ya, di jalan sampai sini udah ketinggalan kan gitu ya. Nah ya kasih kesempatan tuh gitu ya. Nah ya jadi jalan tuh ala hayyinatin ay birifkin ya, lembut tuh, min ghairi ajalatin, tanpa buru-buru gitu ya. Watu addatin bidometa wafatil hamzah tuh ada ya, yaitu dengan jalannya tenang. Nah itu ta'anin, pelan
ya gitu. Watasabutin, sabit tetap gitu ya, jalannya tenang, mantap gitu. Jalan dah gitu ya, jalan ya, nggak buru-buru, nggak lari-lari gitu. Nah, wasakinatin ya, kama api nusatin tuh, dan juga sama sakinah ya, sama aja tuh, taudah ya gitu, sakinah ya gitu, sama ayinatin, ikar sama gitu ya, kama api nusatin. Wala ta'jal, jangan kamu buru-buru ya, ajala ya, jangan buru-buru. Wahaza katafsir lima qablahu, ini kata-kata wala ta'jal itu seperti penafsiran kalimat yang sebelumnya. Jadi kalau kalimat sebelumnya kan disuruh kita jalan ya, hayinatin, tenang ya, taudatin ya, pelan kan gitu, sakinatin, nah itu kan gitu. Nah ya, kemudian ada kalimat wala ta'jal ya, kalimat wala ta'jal tuh artinya penafsiran, penjelasan ya daripada kalimat di depan. Artinya kalau dibilang nggak boleh buru-buru ya, berarti harus ya pelan gitu ya. Nah santai dah gitu. Nah kemudian wakul pitorikika, kamu baca tuh dalam perjalanan kita tuh, jalanan kamu. Jadi sambil jalan nih, kita keluar dari rumah, nah ya sambil jalan baca doa ini nih gitu ya, yang dianjurkan oleh Rasulullah ya. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsaya hazala ilaika fa inni lam akhruj ya asyarran wala batara wala riya'an wala sum'ata rajat bal kharajatu itqa asukhtika wa batiga amardatika fa as'aluka antan kazani ya minan nari wa anta ghafirali zunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta gitu. Itu doa nih sambil jalan kita baca dari rumah, jalan baca ini gitu ya. Nah dalam itu nanti ada tambahan ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Nah itu doa sambil jalan kita mau ke masjid, nah baca dan nih gitu ya. Allahumma wakul fitarikika, baca dalam jalanan kamu nih ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sungguhnya aku mohon kepada engkau, bihaqqis sa'ilina alaika, dengan haknya ya gitu ya, kebesaran orang-orang yang mohon kepada engkau ya Allah gitu ya. Ini Nabi ajarin tawasul nih ya, tawasul gini minta ya Allah bihaq gitu ya, bihaqqis sa'ilina alaika, dengan haknya orang-orang yang pada minta. Artinya dengan kemuliaan kebesaran orang-orang yang pada minta kepada engkau, saya juga mohon kepada engkau ya Allah gitu ya. Nah wa bihaqqir raghibina ya gitu ilaika, dan juga dengan haknya orang yang suka senang ya kepada engkau ya Allah gitu ya, ibadat kepada engkau. Wa bihaqqi mamsaya haza ilaika, dan juga dengan haknya gitu ya, perjalanan saya ini ya menuju kepada rumah engkau ya gitu ya. Jadi dengan kemuliaan kebesaran ya kami jalan nih untuk menuju ya ke rumah engkau, ke Baituka gitu. Nah saya mohon kepada engkau ya Allah gitu ya. Nah itu ya gitu ya raghibina wa bihaqqi ya mam saya ya, dengan hak perjalanan saya nih aisairi, mamsa aisairi, perjalanan saya haza ini allazi anafihi ya, yang saya berada padanya nih, jalanan ini ilaika, menuju ke rumahmu, ai ila baitika ya, menuju ke rumah engkau ya Allah, ai ila baitil ladzi ya'budunaka fihi, yaitu ke rumah yang mereka orang-orang pada menyembah engkau ya Allah, fihi, pada rumah itu, wa huwal masjidu, yaitu masjid gitu ya. Jadi dengan hak orang-orang yang ya jalan menuju ya ke rumah engkau ya Allah, saya minta apa yang kita minta ya, kita bilang apa tuh jentar. Nah pa ini lam akhruj ya, kita mengikrar nih pada Allah, ngakuin ya, pa ini lam akhruj, sungguhnya saya tidak keluar, ai min baiti ya, dari rumah saya ini ya Allah,
ila zalikal mahalli, ke tempat itu, asyarran bipatisin, ya dalam keadaan ya gitu ya, kupron asaran tuh dalam keadaan buruk atau dalam keadaan mengingkari nikmat Engkau ya Allah, ya kafir terhadap nikmat Engkau ya Allah. Saya keluar dari tempat saya ini, ya tidaklah saya ini ya dalam keadaan mengingkari nikmat Engkau gitu ya, kupronan lin nikmati, yaitu kupur terhadap nikmat gitu. Jadi saya keluar nih, enggak, saya dalam keadaan tidak mengupurin nikmat. Wala bataran, dan juga saya keluar dari rumah saya ini menuju masjid rumah Engkau gitu, yaitu bataran. Apa bataran? Ya gitu ya, sadda marahin, yaitu sangat gembira, artinya dalam keadaan sombong gitu ya, bangga gitu ya. Wala riaan, dan juga tidak riya. Saya keluar dari rumah saya ini mau ibadat, enggak riya. Naf'an duniawiyan, yang dikatakan riya itu mencari ya kemanfaatan dunia. Ya, jadi kalau kita mau ke masjid, kita mau ke ibadat ya jangan riya. Riya artinya tuh nyari kemanfaatan dunia, apaan aja di situ. Ya perhatian orang, ya pujian orang kan gitu ya, atau juga ya harta atau apa gitu. Nah, itu enggak ada tujuan seperti itu ya dalam saya ibadah nih, saya keluar dari rumah saya katanya. Wala sum'atan, dan juga saya keluar dari rumah saya ini bukan dalam keadaan sum'ah ya gitu. Sum'ah artinya zikran jamilan indan nas ya. Sum'ah itu artinya pendengaran, artinya supaya orang dengar, orang tahu gitu, orang dengar tuh ya ada ya zikran, sebutan yang baik, sebutan yang cakep ya di sisi orang ya. Kita ngomongin, kita bilangin gua ke masjid tadi gitu. Nah kan kalau gitu-gitu supaya orang nanti kan ya sebut wah bagus banget loh gitu, subuh udah bangun. Nah kan itu sum'ah ya, artinya pengen orang denger. Jangan ya, itu saya keluar tuh bukan dalam keadaan seperti itu pengen sum'ah. Bal kharajtu, bahkan saya keluar min baiti, dari rumah saya, itqa ketika ya saya menjaga, memelihara atau menjauhkan daripada kemurkaan Engkau ya Allah. Ai ijtina baghadabika, artinya menjauhkan kemurkaan Engkau, wa batiqa talaba mardatika, dan mencari keredoan Engkau ya Allah. Fa'as aluka, nah baru kita minta dah tuh ya, setelah tawasul tadi, fa'as aluka ya Allah, maka saya mohon kepada Engkau ya Allah, antan qazani, hendaklah Engkau selamatin saya, aitunjini, yaitu Engkau ya selamatin saya gitu ya. Wafil azkarilin Nawawi, di dalam kitab azkar Imam Nawawi ya, bukannya tan qazani tapi ya antu izani gitu ya. Dalam azkar tuh antu izani ya, bahwa enggaklah Engkau melihara saya, ayatam nauni, cegah saya gitu, minan nari, dari api neraka. Wa anta ghafirali, hendaklah Engkau ya Allah mengampunin buat saya zunubi, dosa-dosa saya. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampunin dosa-dosa ya kecuali Engkau ya Allah. Ya itulah ya doa ya, kita keluar dari rumah mau ke masjid gitu. Nah, wafi kita Ibnu Hajarin, dalam kitab Ibnu Hajar, ba'da zalika, sesudah ila anta tuh ditambahin ada ziyadatu ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Ya boleh di akhirnya ditambahin tuh ya, Ibnu Hajar nambahin ya arhamar rahimin, Allah yang maha kasih sayang, wa akramal akramin, Allah yang maha murah gitu ya. Boleh. Jadi habis baca doa itu di akhirnya tutup dengan itu. Ya, jadi kita baca tuh lagi mau keluar dari rumah nih, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya haza ilaika. Pak ya gitu. Pak inni lam akhruj asyarran wala batara wala riya'a wala sum'atan
ya gitu, kharajtu bal kharajtu ittiqa asu ketika wabtiqa ya mardatik fa'as aluka antan qazani ya wa minan nari wa anta ghafirali dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Ya sambil jalan ya dibaca, ya enggak jadi suul adab, enggak ya, emang anjurannya. Soalnya kalau kita baca dulu di rumah takut ketinggalan kan gitu ya. Lagi iya keluar pintu rumah dah ya, begitu kita keluar pintu rumah nah kita baca dan gitu ya, dari jalan dah gitu ya. Nah ya sampai keburu ke masjid gitu, ya nggak panjang ini, kalau udah hafal sih naik kentaran gitu ya. Inilah ya kesunahan adab ya di dalam kita ya menuju ke masjid, keluar dari rumah menuju ke masjid. Nah beginilah adabnya ya yang dianjurkan ya oleh Rasulullah ya untuk ya kita ya laksanakan nih doa-doa seperti ini gitu. Dan juga para sahabat, para salafus soleh ya ya kerjakan ya. Ini hadis ya sahih nih gitu ya, gitu ya. Ada di kitab-kitab sahih nih, ada gitu ya. Doa nih kita mau keluar dari masjid gitu ya. Habis itu ya, adabu dukhulil masjid. Sekarang adab masuk ke masjid gitu. Tadi keluar dari rumah mau ke masjid, sampailah kita ke masjid sekarang. Ya, begitu kita sampai ke masjid, apa adabnya? Gitu ya. Jadi ada adabnya nih. Ya. Ai wabayanu jumlatil azkari. Artinya penjelasan seluruh azkar, seluruh zikir-zikirnya nih, ya gitu. Faiza aradata dukhula ilal masjidi, apabila kamu mau masuk ke masjid, wasolait wa wasolta babahu, dan kamu sampai depan pintu masjid. Ya gitu nih pintu gerbang dah. Ya jangan sini, jangan pintu ini, udah kelewatan. Pintu sono, ya kalau yang masjid tuh, jadi kita pintu gerbang lah tuh. Gitu kita sampai pintu gerbang. Nah, gitu ya. Nah, apa tuh yang kita lakukan paling dulu? Panza'na lakal ya gitu ya yusra. Buka ya sendal kamu yang kaki kiri. Ya, jadi sendal kita buka, kalau buka sendal, buka baju tangan kiri dulu kan? Gitu ya. Jadi kita buka sendal ya kaki kiri dulu. Udah kita nggak perhatiin ya. Iya kita kalau masuk masjid tadi iya udah kaki kiri atau kaki kanan dulu yang buka sendal tuh ya. Udah kita perhatiin gitu ya, yang kita kurang adab gitu gitu ya. Rasulullah jadi gitu, buka ya kaki kiri dulu gitu ya, jangan masuk, jangan kan masuknya pakai kaki kanan ya, jangan kita buka langsung kita masuk. Emang masuk ke WC, kalau masuk ke WC kan kaki kiri, keluarnya kaki kanan kan gitu ke WC. Nah kalau ke masjid ya masuk kaki kanan ya, keluarnya kaki kiri. Nah kita buka sendal ya kaki kiri langsung masuk ya, sama gitu ya, gitu ya. Mau ke WC ke pasar, kalau ke pasar sama tuh mau ke WC gitu. Kalau kita masuk ke pasar pakai kaki kiri, masuk ke mall tuh gitu kan, mall bersih sama kayak masjid, sama kayak kaki kiri juga gitu lah kan, bersih banget dia ya tempatnya gitu ya karena kalau gitu nih masjid ya tempat yang bagus ya, yang bersih ya, yang Nabi katakan khairul buqa fil ardi al masajid gitu kan ya. Sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini adalah masjid. Masjid tempat yang paling bagus ya di bumi gitu ya. Masjid mana aja tuh kalau yang dibilang sudah jadi masjid gitu ya, nggak kali salafi aja gitu, masjid yang lain kagak gitu ya, agak ya semua masjid dah ya, gitu. Nah wasarul buqa asuk gitu, seburuk-buruk tempat di muka bumi pasar gitu. Hanya kalau kita masuk ke pasar pakai kaki kiri ya. Nah ya kita keluar dari pasar kaki kanan, nah masuk ke masjid pakai kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Nah di sini dikatakan tuh ya panza nak laika nak lakal yusra, buka ya sendal kamu yang kiri awalan lebih dulu. Nah wa khutta rijlakal yusra ala zahrihi ya gitu, kata tuh letakkan gitu ya kaki kamu yang kiri tadi yang dibuka sendalnya tuh
Nah itu ala zohrihi di atas ya sendal gitu. Jadi habis kita buka, ini kan sendal nih. Nah kaki kita injak situ, injak atas sendal. Jangan ngelangkung masuk, jangan. Nah dulu buka situ, ya. Nah, ya taruh di atas sendal kaki kita tuh yang kiri. Ala zohrihi, sumanza lakal yumna. Kemudian baru cabut buka kaki sendal yang kaki kanan. Nah, itu ya. Jadi jangan bus buka langsung masuk gitu. Jadi taruh dulu di kaki, ya sendal di atas sendal. Nah gitu. Nah baru buka yang kanan, nah masuk dah gitu. Ya, nggak diperhatiin yang gitu. Ya, inilah akhlak-akhlak yang ya setinggi-tingginya sebaik-baiknya yang jarang kita perhatiin. Ya, oleh karena itulah ya Allah mengangkat derajat orang itu ya dengan ya akhlak yang paling bagus itu. Akhirnya kita disuruh ittiba kan gitu ya gitu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya gitu kan ya Allah suruh tuh pada Nabi Muhammad tuh bilang gitu in kuntum tuhibbunallaha kalau kamu cinta pada Allah fattabi'uni ikutin saya ikutin Rasulullah tuh ya jadi segala apa aja yang Rasulullah tuh perintahkan suruhin itu menjadi sunnah dia kan ada sunnah qauli ada sunnah fi'li itu ya sunnah qauli yang Nabi suruhin ucapin dengan ucapan nah sunnah fi'li ya yang Nabi kerjain gitu ya nah ya jadi yang Nabi kerjain itu apaan gitu nah itulah semua jadi sunnah gitu hanya orang ya bisa diberikan tuh sekeramat ya keistimewaan tuh keramat kepada seseorang kalau orang itu ya makmunul ala sunnat ya gitu benar-benar dipercaya untuk ya melaksanakan sunnah Nabi. Kalau orang itu nggak dipercaya untuk melaksanakan sunnah Nabi nggak bakal dapat keramat gitu. Jadi orang tuh yang Allah berikan tuh ya ke sunnah apa tuh ke keramatan gitu kayak para aulia dah ya para aulia itu dia punya keramat yang macam-macam tuh ya yang begini masing-masing dah tuh nah itu Allah berikan kepada dia tuh karena dia itu benar-benar orang yang dipercaya di dalam melaksanakan sunnah Rasul gitu ya nggak pernah tinggalin nggak pernah melanggar gitu ya sunnah Rasul nyanyi Allah balasannya Allah kasih dia keramat gitu tapi kalau orang yang nggak benar-benar nggak ngerjain tuh sunnah Nabi itu berarti bukannya keramat yang didapetin ya bisa juga istidraj yang Allah ulurin ya ini yang dibuktikan oleh ya Abu Yazid Al-Bustami ya dalam satu kitab tuh ceritakan ya waktu ada seorang murid dari ya Abu Yazid Al-Bustami nah itu menceritakan ada tuan syekh kan guru katanya di satu tempat tuh ada seorang yang mempunyai keramat yang tinggi ya gitu ya nah Abu Yazid Al-Bustami ajak temen dia muridnya itu ayo kita lihat sunu ya pengen tahu kayak apa gitu kan ya kekeramatan tuh orang nah ya Abu Yazid tuh datang ya ditungguin di mana dia ntar kata tungguin aja kita di masjid sini ntar dia tuh keluar tuh dari rumahnya itu dekat gitu nah gitu nah duduk Abu Yazid tungguin dah ya begitu ditungguin dari masjid keluar tuh orang ngapa tuh buang ludah ke depan ya begitu nih cuh gitu ya nah ada gak sunnah Nabi begitu nah enggak ya buang ludah doang tuh aibnya gitu ya itu dibuang ludah tuh ke depan sedangkan Rasulullah bilang kan kalau kita iza basakta tuh apabila kamu berludah ya kamu buang tuh berludah buang ke kiri ya itu atau ke bawah jangan ke kanan jangan ke depan nah dia berludah buang depan ya sono ya Bu Yazid nggak banyak ngomong nggak banyak apa ayo pulang ah ya nggak pakai tanya tuh orang di situ aja nilainya gitu ya di semari jalan tuh muridnya kan tanya Yuan saya kenapa kita nggak ketemuin ya gitu kata Abu Yazid bagaimana kita percaya orang itu mendapatkan karamat sedangkan dia tuh nggak dipercaya di dalam melaksanakan sunnah katanya pulang gitu terus segitu aja tuh aib tuh ya buat seorang wali min auliaillah hampir lagi yang macam gitu ya tuh segitu aja tuh buang ludah gitu ya nah ini adab ya orang tuh ya diangkat derajatnya tuh kepada Allah itu dengan adab karena orang dengan adab ini bisa dekat sama Allah ya bukannya nggak masuk surga bukan itu bukannya nggak masuk surga gitu
ya tetap tuh orang masuk surga, dapat pahala kan gitu. Ya Allah kasih. Cuman kalau adabnya kagak, ya kagak dapat tuh keistimewaan, gitu ya. Jadi bukannya pahala, bukannya ini bukan, gitu. Ya surga. Ya. Karena kalau orang-orang para aulia itu, ya yang dicari itu dekatnya dia kepada Allah tuh yang dicari, gitu ya. Bukannya balasan, bukannya ini, bukan, gitu. Ya kalau kayak macam kayak kita kan gitu mengharapin gitu, ya ngarepin pahala, ngapain gitu, ya masuk surga. Nah kerjaan kita ya begini, ya Allah ntar kemuliaan orang, gitu. Nah yang begitu aja tuh, ya adab. Hanya itu para aulia perlu jaga adab banget kita, ya. Ya adab dalam sholat, adab dalam masjid, adab begini kan gitu. Ya di masjid nggak boleh bicara, nggak boleh ini, kan gitu. Ya ini pada ada seorang wali min auliaillah, dia tinggal di masjid. Ya ini karena adab masjid gitu, dia tinggal di masjid. Ya begitu dia tinggal di masjid, dia ada temannya datang. Nah, dia tidur, dia mau tidurnya di masjid gitu. Nah temannya nanti gitu. Ya begitu temannya tidur, ya temannya kentut. Ya temennya kentut gitu, dia tidur gitu, berhenti dia tidur di masjid, ya berhenti dia tidur di masjid, dia pindah, nggak itu lagi, gitu, ya kenapa alasannya? Ya kalau temen gua aja tuh dia tidur di kentut, nah gua jugaan pasti gitu juga gua kentut, cuman kan kita karena tidur nggak denger, nggak tahu, gitu kan, ya nggak tidur aja, berhenti tidur di masjid, kenapa? Su'ul adab. Ya, ini orang kentut di masjid suul adab. Ini enak aja pret. Angkat lagi sini pret gitu. Ya suul adab itu. Ya kalau kita mau kentut jalan sono. Ya, ke WC sono. Ya yang udah disediain di sono. Enggak boleh di sini. Ya kalau kita berhasil nih pengen kentut buru-buru ke sono. Iya kan kalau udah berhasil buru-buru ke sono. Gitu. Ya, terus segitu tuh, ya. Itu coba dah kecil kan ya kalau kita kata emang apa sih gitu. Nah iya kayak gitu, nah itulah ya itu gagal lagi dah tuh dia itu ya masjid itu kan banyak tuh ada pada masjid yang begini-begini ini kita nggak perhatiin, melonjor lagi kan senang gitu melonjor ada kiblat di masjid duduk gitu ya nggak di tenderan di tiang kan segel lonjor aja kaki kita sana, iya asik kan itu sholat adam. Hanya kalau kita di masjid jangan melonjornya ke kiblat, sono gitu, ke sono gitu dah ya, jangan arahkan kiblat. Itu sholat adab. Ini ada seorang wali min auliyaillah gitu, dia habis zikir tuh dicapek ngapa gitu, dia melonjor, kakinya ngulon gitu, ada kiblat gitu, ditegur. Seperti inilah kamu berbuat di hadapan Allah. Ya sampai di mati tuh nggak pernah dia melonjor-lonjor lagi, gitu kakinya, sila gitu. Iya sila ya, gitu. Ya karena saking takutnya dia. Ya, adab ya kita. Ini yang begini-begini ya kita jarang kira-kirin gitu. Lah inilah ya peningkatan kita di dalam ya ibadat kita. Ya wajar lah ya kalau kita berdoa, kita mohon kepada Allah, Allah belum dengerin, Allah belum terima ngapa gitu. Ya kalau kita orangnya songong. Gitu. Nah orang kalau songong dia mohon gitu kira-kira gitu kalau ukuran kita dah gitu ya kalau kita udah kesel banget tuh orang gitu iya orang mohon gitu minta sama kita gitu hampir lagi ya kita kita yang kasih makan kita yang nenein gitu dia orangnya kagak nggak sopan sama kita gimana ya dah ya kira-kira gitu ya kalau ukur kita gitu ukuran kita gitu sih gimana gitu ya gitu ya nah Allah gitu juga Allah kan yang kasih makan kita yang kan kita giliran kita ini kita mintanya aja ya ikhlas mintanya songong banget ya gimana tuh nah ini ya hanya kita jangan jangan merasa ini kok udah doa udah ngapa gitu kan koreksi dah sama kiri kita adab yang kita kerjain ya kepada Allah ya adab kita dalam berdoa dalam sholat dalam apa itu kita udah kerjain apa belum jadi kalau sekiranya itu belum dikerjain itu ya jangan mengharapkan tuh ya doa kita diburu-buru Allah kabul ya mungkin Allah bakal tunda dulu dah tarah kapan ini kayak gitu ya. Nah inilah ya. Nah ini lebih-lebih kita nih sekarang kita di masjid nih. Ini rumah Allah. Gitu. Ya jangan dianggap nih masjid kayak gedung
ya gedung film, gedung apa tuh, ya mall gitu, ya jangan bedain, ya ini baitnya masjid Baitullah, ya kita biar ada, ya, nah ya ada akhlak, ada sowan gitu, ya, nah itu di sini diajarin nih, ya gitu. Nah di sini katanya tuh, jadi kita buka tuh, ya apa kaki kiri kita, kemudian kaki kiri kita taruh di atas sendal. Nah kemudian buka kaki apa tuh, ya kaki kita yang kanan cabut, ya di kanan. Nah faqaddim rijlakal yumna, dahulukanlah kaki kanan kamu, ya. Wa mislul masjidi kullu mahallin sarifin. Jadi sama seperti masjid, tempat-tempat yang mulia. Jadi tempat-tempat yang mulia itu selalu kita kalau mau masuk pakai yang kanan, kaki kanan gitu ya. Wa kaza ma juhila haluhu, begitu juga tempat yang nggak ketahui itu ya keadaannya. Apa ini masjid apa bukan ya? Kayak mushola dah gitu ya, majelis taklim gitu kan, itu tahuan dah tempat apa tuh, tempat ketahuan kan, tempat baik. Nah karena umpama ada nih tempat gitu kan, nah ini tempat nih buat sembahyang apa tempat apaan gitu, nah ya jadi kita nggak tahu tuh, jahil ya gitu, nggak tahu. Nah yang begitu ya boleh tuh kita dahulukan kaki kanan gitu ya, nah ya gitu ya, maju hilali. Walau kharaja min masjidin ila masjidin gaddim yaminahu, ya gitu. Nah kalau kamu keluar dari masjid ke masjid, gaddim yaminahu, duluin kaki kanan, karena kita mau ke masjid deket nih gitu ya, ke sono ya, kayak ini dah gitu nih, ini pintu kan masjid nih. Nah sekarang kita mau keluar sono ya pakai kaki kanan gitu ya, ini jual dari sini. Nah ntar kalau dari apa tuh, dari pintu gerbang, nah baru kaki kiri gitu ya. Ini kan kita pintu nih ya, kalau kita mau ke sono keluar pakai kaki kanan ya, karena semua bilangan masjid. Nah ntar kalau mau dari pintu gerbang, nah ke sono, itu namanya kita pindah dari masjid ke masjid gitu ya. Nah, ya gitu. Nggak ada yang perhatiin sekarang ini. Gitu ya. Ini kalau diungkap dalam khutbah nih, Syekh Khatib nggak dipanggil ini. Ya, nggak dipanggil lagi, jadi khatib gitu. Di khatib gitu ya, diungkap begini nih, akhlak di kita di masjid, adab di masjid. Besok nggak dikasih, ini coret namanya tuh, nggak dikasih khutbah lagi. Ini agak seru. Ya, khutbahnya nggak seru. Ya buat orang ngantuk gitu ya, diberhentiin sih jadi khutbah khatib gitu ya. Ini pada ogah mukanya begini ya, gitu ya. Tapi ini kalau nggak disampaikan habis hilang sunnah Rasul ini ya. Kalau kita nggak sampaikan, kita nggak hilangin ya, apa ini termasuk kita nih udah man ahya sunnat ini itu ya. Siapa orang yang menghidupkan sunnah Nabi itu ya, falahu ajrumi ati syahidin, dia mendapatkan pahala 100 orang mati syahid ya. Ini kalau kita nggak sampai ini mati bakalan ya di akhir zaman ya gitu. Bikin sono-sono kan orang nggak tahu masjid, coba aja lah akhlak adab di masjid coba ya. Ini kita dari mana tuh ngungkap, ambil tuh ya akhlak masjid gitu ya. Kalau nggak ya baca begitu, anak-anak itu yang pada nggak ngerti tuh ya, waduh ini bercanda di ngapa ya, kan perlu tuh dikasih tahu usah anak-anak ya, yang udah 60 tahun aja ya, masih bercanda di masjid, dia apa tuh ya, main lari-larian ya, udah 60 tahun ya. Kalau anak-anak sih baru 6 tahun ya, ini 60 tahun ya, ini ngobrol di ngapa di masjid. Nah ya coba dah ya, jadiin tuh ya, bilangin juga anak kita dah tuh ya, kalau ke masjid bilangin jangan bercanda, jangan apa ya, pakai akhlak gitu ya. Ini sunnah Nabi ya. Kalau kita nggak apa tuh ya, habis nanti ya, gitu. Ini di akhir zaman Nabi kata nanti yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah ya gitu dikata sunnah itu di akhir zaman nanti ya gitu. Yang sunnah nih begini-begini ya dianggap bid'ah gitu kan. Nah yang bid'ah ya dianggap itu
sunnah. Udah biasa orang pada main apa tuh, main HP di masjid, ya kan udah nggak beda kan. Iya, udah pada nggak apa-apa tuh, ya dia apa di masjid pada pegang HP, ngobrol di HP gitu. Ya udah seluruh, bukan di sini aja, di Mekah sama, ya lihat di Mekah, ya gitu, ya. Mana di Mekah pada ini kagak kan? Di depan Ka'bah pada begini aja, gitu, ya, gitu. Ya seharusnya depan Ka'bah, ini, ya. Ini dia sunnah itu, ya. Ini jadi sunnah dah tuh, gitu, sedunia itu. Yang bid'ah dikata sunnah, yang sunnah dikata bid'ah. Diomelin, marah dia. Ini, ya. Banyak kalau soalnya, ini kan kebaikan waktu ini, oh macam-macam dah. Nah, ya, dah ya. Jadi kita juga ya kita praktekin dah ya. Kalau kita praktekin gini, ya mudah-mudahan nanti ya dengan lisanul hal. Jadi kita nggak banyak-banyak lisanul maqal. Ya, karena zaman sekarang kita banyak lisanul maqal jadi ya keributan. Ya, ini kita lisanul hal aja. Mudah-mudahan Allah kasih dengan lisanul hal ya terutama pada ya keluarga kita gitu ya. Kita contohin dah. Ya zaman-zaman sekarang ya kita mesti banyak-banyak lisanul hal. Ya, jangan lisanul maqal. Kalau banyak maqal berantem mulu dah. Ya, gitu ya ribut jadinya. Ini lisanul hal lah, kita kerjain apa ya, mana yang sunnah apa, kita sholat apa semua tuh kerjain aja dah, jangan pakai ya yang kita tahu udah belajar mesti begini. Nah ya kita ya. Nah itu ya gitu. Nah jadi kalau kamu tuh ya walau kharaja dia keluar min masjidin ila masjid ya masjidin godim yaminahu ya gitu dahulukan ya kaki kanannya. Wapil Ka'bati yuqaddimu yaminahu duhulan wa khurujan. Kalau di Ka'bah itu duluin ya kaki kanan masuk dan keluar. Gitu. Ini kalau Ka'bah nih, ya kita di Ka'bah sono ya masuk ke dalam Ka'bah tuh. Ya pakai kaki kanan. Nanti keluarnya kaki kanan juga, jangan kaki kiri karena kita keluar dari Ka'bah itu masjid. Iya, itu jangan kiri gitu. Tuh kalau di Ka'bah gitu ya. Jadi duhulan wa yaminan gitu ya. Nah, ya, duhulan wa hurjan. Kaza apa dahul wanai. Ya, beginilah apa yang diberikan pengertian, pahaman apa ada ibadah ya, pengertian oleh Imam Wanai gitu. Wakul inda iradatid duhuli. Baca ini doa waktu mau masuk ya ketika mau masuk apa yang dibaca a'udzubillahil azimi wa biwajhil karimi wa sultanihil qadimi ya gitu ya minasyaitonir rajim alhamdulillahi ya gitu kama fil azkari summa kul Allahumma sholli ya. Nah baca nih waktu kita mau ya masuk ke masjid inda iradati dukhul baca a'udzubillahil azimi aku berlindung kepada Allah yang maha besar wa biwajhil karimi dengan zat Allah yang murah wa sultanihil qadimi ya aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya ya yang sejak dulu qadim ya yang kekal minasyaitonir rajim dari godaan setan yang terkutuk. Alhamdulillah ya gitu tambahin alhamdulillah kama fil azhar itu sebagaimana yang dia nukil dari kitab al azkar Imam Nawawi ada kalimat abi syaitonir rajim alhamdulillah gitu ya. Sumakul kemudian kamu baca Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim Allahumma gfirli zunubi wabtahli abwaaba rahmatika. Nah itu ya ini doa dari dulu dia tidak apalah tapi bacanya au dah gitu lagi mau masuk ya doanya dari dulu udah diajarin ya dari masih kecil kita kalau masuk ke masjid Allahumma gfirli abwaaba rahmatik gitu ya au bacanya sih gitu ya ya kita apaan? Yang biasa kita baca cuma itu doang kan dari iya nggak ada yang di atas yang tambah-tambahannya tuh iya nih kita biasanya baca yang singkatnya aja tuh Allahumma ftali abwaaba
rahmatik gitu, segitu dah. Ya. Nah itu ya. Jadi tambahan tuh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, pakai Sayyidina dah, ya. Gitu, wa ala ali Sayyidina Muhammadin, ya. Nah wa sahbihi wasallim. Allahumma gfirli zunubi, ya Allah ampunilah ya dosa-dosa saya, wabtahli abwaaba rahmatika, bukakanlah buat saya pintu rahmatmu. Ya, ini kalau di masjid, ke masjid cari rahmat Allah. Jangan cari duit. Ya, itu Nabi anjurin kan gitu, kalau masuk ke masjid yang dicari rahmat Allah. Ya, jangan cari duit. Kok kadang kan dibalik, dimasuk ke masjid nyari duit. Ya, di dagang, di ngapain gitu. Jadi di masjid bukan tempat cari duit, bukan. Gitu, ya. Gitu. Dan ntar masuk apa kalau nyari duit di pasar sana keluar dari masjid. Dia kalau kita luar masjid, doanya apa? Allahumma ftali abwaaba fadlika. Fadlun kan rezeki itu. Gitu. Ya Allah bukakan pada saya rezeki engkau. Nah, di luar. Jadi nyari duit di luar masjid, ya, jangan di dalam masjid. Ya, nah nyari rahmat di dalam masjid, gitu. Ya, nah, ya, jelas itu hadis Nabi. Gitu, ya. Gitu. Ya. Nah, ya, jadi Allahumma wabtahli abwaaba rahmatik gitu. Summakul, kemudian baca lagi bismillahi, gitu ya. Summadkhul, kemudian baru masuk, gitu. Ya, gitu. Wa iza kharajta, apabila kamu keluar dari masjid, faqaddim rijlakal yusra, duluin kaki kiri keluar masjid nih. Wa qul zalika, katakan seperti itu, illa annaka taqulu, kecuali kamu katakan wabtahli abwaaba fadlika wa hikmati, ya, wa itu ya fadlika tuh, gitu ya. Nah, ya, kalau kita keluar ke masjid itu dahuluin kaki kiri. Nah, kemudian bacaannya sama seperti kita lagi mau masuk tuh. Jadi Allahumma gfirli zunubi wabtahli, ya, abwaaba fadlika. Ya, kalau masuk abwaaba rahmatika gitu. Nah, wa hikmatu zikri rahma fid duhuli wal fajli fil khuruji. Hikmahnya apa sih? Ya, rahasianya apa? Rasulullah tuh ya pakai kalimat kalau mau masuk pakai kalimat rahmat gitu, rahmatika, keluar ya fadlika gitu ya. Nah gitu ya, bizikri ya bidukhuli wal fadli fil khuruji. Nah hikmahnya apa rahasianya? Annal masajida mahallu rahmatillahi ta'ala li ibadihi, ya, rahmatan tunasibul ibadah gitu ya. Nah, ya hikmahnya bahwa masjid itu adalah tempat rahmat Allah, gitu ya, li ibadihi, buat hambanya, rahmatan tunasibul ibadah, rahmat yang dapat menyesuaikan dalam ibadah kita, artinya membuat ya kemampuan untuk melaksanakan ibadah. Wa ammal khuruju, adapun keluar minha dari masjid itu, bahwa ila mahalil asbab, ya, kita keluar ke masjid, ya Nabi kata min fadlik, karena kita keluar di masjid itu ke tempat untuk cari asbab allati tahsulu bihal arzak, yaitu tempatnya asbab kita mendapatkan rezeki. Ya, keluar kan kita buat dapatin rezeki gitu. Ya, jadi keluar dari masjid, nah ya bacanya min fadlik itu ya. Di Al-Qur'an kan juga surat apa tuh, surat Jumat kan, wa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah, kan gitu ya. Kata Allah, wa iza qudiyatis shalah, apabila udah selesai itu salat Jumat, pas'au ila zikrillah, ya, apa, wa iza qudiyatis shalah fantasiru, ya, apabila kamu udah selesai itu salat Jumat, fantasiru, bersebaran dah itu ya. Kalau udah habis bayang Jumat mau kemana kek, ya, nggak ada larangan dah sih dah. Ya, yang ada larangan tuh pergi sebelumnya Jumat gitu. Ya, ada yang makruh, ada yang haram kan begitu. Kalau sebelum Jumat itu ya ulama-ulama dulu tuh gituin. Kenapa? Dikhawatirkan nggak bisa kerjain Jumat gitu khawatirnya. Tapi kalau sekarang kan ya, bisa di mana-mana gitu. Ya, ini kalau dulu tuh nggak boleh, begitu udah masuk fajar tuh hari Jumat, hari pagi subuh kagak boleh dah kemana-mana. Gitu, takut khawatir kalau pada pergi masjid jadi kosong kan. Nggak jadi Jumat kan gitu ya, orangnya dikit kan dulu, orangnya dikit
Lagi juga yang pergi dikhawatirkan nggak ketemu masjid itu buat sholat Jumat gitu. Iya masjidnya jarang itu. Nah kalau sekarang kan orangnya banyak ya masjidnya ngambrak kan gitu, nggak aja. Jadi udah agak ada lagi kemakruhan gitu. Ya gitu, kalau udah apa tuh habis bayang subuh kita berangkat juga masih dibolehkan gitu ya, nggak dilarang gitu. Nah kecuali kalau udah dekat menjelang ya zuhur tuh ya itu jangan dah gitu, dikhawatirkan gitu ya. Iya gitu. Ya, udah jam 11 keluar gitu ya. Nah itu ya gitu. Iya udah jam 2 iya jam 11 keluar, mana mau ke Tanah Abang macet di tengah-tengah jalan. Kagak sembayang toh, nggak main Jumat itu udah tahun gitu. Nah itu ya kita jadi ya sesuai itu ya, jadi di luar itu adalah mahallu asbabi ya, jadi tempat ya rahmat Allah Ta'ala tuh li ibadihi ya, rahmatan tunasi butuh. Nah jadi wa amal ya gitu ya, jadi tempat kita nyari ya rahmat Allah tuh ya, nyari apa tuh ya, nyari padlun ya, rezeki Allah tuh di luar gitu, hanya disuruh baca gitu ya, itulah hikmahnya tuh katanya ya gitu. Nah ya wa amal khuruj minna bahwa ila mahalil asbab allati tahsulu bihal arzak ya gitu ya, tempat untuk mendapatkan rezeki wal ghina, dan juga untuk mendapatkan kekayaan, kepuasan gitu ya gitu. Anin nasi yaitu merasa apa tuh cukup ya, ghina aninas ya, merasa ya di luar kita tempat kita cari supaya kita terkaya, artinya kita nggak membutuhkan kepada bantuan orang gitu, tuh ghina aninas gitu. Fahaza min mazahiril padli allati tapaddalallahu biha ala ibadihi. Nah inilah ya gitu min mazahiril padli ya, termasuk kezahiran keutamaan Allah, artinya keutamaan Allah yang zahir tuh begitu. Jadi kalau kita keluar masjid bacanya ya iftali awwa padlik, nah itulah karena di luar itu tempat nyari asbab rezeki dan juga untuk ghina aninas ya, supaya kita terkaya, artinya kita nggak butuh dari ya pertolongan orang gitu ya. Nah ini kan dengan adanya tuh rezeki, adanya apa tuh asbab rezeki, kita nggak butuh pertolongan orang kan. Ini kita disuruh ya, dianjurkan kita biar punya sifat tuh ghina anin nas ya, terkaya daripada manusia ya. Kita jadi kalau mau orang nggak perlu bantuan orang gitu, kalau bisa ya, yang perlu kita bantuan sama Allah itu ya, itu ya, bukannya kita nggak boleh bermasyarakat, bukan, kita masyarakat silakan kan, Allah suruh kan la ta'arofu tuh, tapi yang nggak boleh gantungin hati kita nih kepada orang, itu yang nggak dikatakan itu nggak ghina aninas gitu. Kalau kita gantungin tuh harapan kita kepada orang, itu nggak ghina aninas. Yang namanya tuh ghina aninas kayak daripada manusia, berarti kita nggak ngarepin, nggak gantungin gitu ya. Itu yang namanya ghina aninas ya, karena kalau kita tuh gantungin harapan kita kepada manusia, kepada orang, itu termasuk kita punya sifat toma gitu ya. Toma kan artinya harapan tuh ya, ngarepin aja gitu ya, itu yang nggak boleh, yang dilarang gitu, ya. Jadi kita bebas tuh keluar gitu, hanya satu-satunya jalan supaya ngilangin ya tomak kita tuh harapan pada Allah ya, itulah dengan adanya asbab arzak yang Allah kata tuh ya, yang Allah berikan. Dengan adanya asbab arzak, asbab rezeki, nah kita bisa ya terhindar tuh ya daripada harapan-harapan kepada manusia gitu ya. Kalau sama Allah sih kita emang antumul fuqara ya. Kalau sama Allah sih emang kita nggak boleh istighna sama Allah gitu. Sama Allah kita selalu butuh fakir gitu ya. Sama Allah yang suduhnya kaya, kita sama manusia ya. Jadi kalau sama orang tuh kita nampakin kaya gitu sama orang. Kalau sama Allah kita nampakin sama Allah kita fakir, miskin gitu. Oh kita kebalikannya kan gitu, sama Allah ogah minta ya kan, berarti sombong kan, kaya sama Allah nggak mau minta ya, sombong gitu. Sama orang gitu terbalik ya, kita sama orang udah ya, nggak ada harapan sama orang ya, kaya kita sama orang gitu ya, nggak ada wan. Tapi sama Allah tiap hari kita ya, jangan berhenti ya, itu namanya antumul fuqara ilallah tuh
ya kamu adalah fakir ya kepada Allah, miskin. Tapi sama orang istighna gitu, kaya gitu. Ya, itu yang bagus tuh yang dipuji gitu. Yuk siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kan gitu ya, sahabat-sahabat dulu tuh begitu, utamakan kepentingan kebutuhan orang lain sekalipun dia butuh. Sehingga yaksabumul jahilun agniya. Sehingga nanti orang yang nggak kenal tuh kita itu dikata kita orang kaya, padahal sih ya buru-buru gitu. Karena tuh orang yang punya sifatnya begitu kan, jadi ada teman kita, wah gue lagi punya duit banget ini ya, sasohe ini ada punya duit kawatin ada deh. Nah gitu, padahal kita mau beli rokok. Lagi mau beli rokok nih. Ih nggak jadi ada deh ini, watin deh ada, tenangan deh. Ini gitu ada lagi sono. Nanti kan nyebar tuh orang kan, wah sasohe dia gitu, mau banyak duitnya banyak gitu kan gitu. Padahal kan dia itulah yang orang yang nggak tahu kita disangka ya sabuna annahum ya agniya. Ya yasabul jahiluna agniya kan gitu. Orang-orang bodoh yang nggak kenal kita tuh disangka kita orang kaya. Banyak kalau orang dulu-dulu kita kan ya nenek-neneknya walau aki-aki kita, kongkong kita, nenek kita begitu. Jadi kalau dia punya duit tuh ya dipulang belanja begitu, ada kecil nih ya itu, padahal sih dia udah pas-pasan ya, memang demen aja begitu. Gitu kasih, ntar bawain sono katanya kan dikatakan saudaranya atau bukan tetangganya, emang buat lu ada kan gitu, padahal sih dia itu nyak kita tuh ya, mudah-mudahan mereka tuh ya Allah angkat derajatnya pada di kerjaannya begitu ya gitu. Cuman kalau kita kan sekarang emang karena sifat ya, sifat tomaknya nih ya tinggi, ketakutan gitu ya, ketakutannya tinggi, jadinya ada aja banyak masih ya, dia masih tekan dulu ya, buat besok belum ada, buat besok gitu ya. Kalau orang tua kita nggak pikirin besok, nggak begini itu, nyariin aja gitu ya. Itulah ya contoh ya kerjaan dulu tuh gitu ya. Nah itu ya, jadi di luar itu mahallul ghina ya, jadi al ghina aninas fahaza muzakhirul fadli katanya, inilah ya zahir nampaknya keutamaan allati tabaddalallahu biha ala ibadihi, yang Allah limpahkan kepada hambanya, kama apadahu Ibnu Hajarin, sebagaimana yang diberikan paham ya, yang demikian itu oleh Ibnu Hajar tuh. Wa mahma ra'aita fil masjidi min bai'in aw indai bai'in aw yabta'u fihi aw yabta'u pakul la arbahallahu tijarataka gitu. Wa iza ra'aita fihi mayan sudu ya dalatan faqul la raddallahu alaika dalataka, kaza amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kapan saja tuh kamu lihat di masjid ada orang yang yabi'u tuh jual beli, au ya betau lagi melaksanakan akad jual beli gitu, pakul ya katakan oleh kamu, doain apa doanya, la arbahullahu tijarataka, mudah-mudahan ya dagangan kamu ya nggak laku, nggak untung. Itu doain kan. Ya, nyumpain gitu. Jadi kalau ada orang jual beli itu di masjid lagi ngelar barang, begitu lagi mau nawar-nawarin, nah doain cai lo gitu, lo liatin no, mudah-mudahan Allah nggak kasih laku gitu kayak gitu, mudah-mudahan tuh dagangannya nggak laku, ya kayak apa nggak untung gitu. Itu sunnah Nabi. Ya tega banget loh. Ya, tega banget sih itu, orang lagi dagang disumpahin kita nggak laku gitu. Ya bukan tempatnya gitu ya. Iya pakai bahasa Arab aja dah gitu. Ini angkatin tangan gitu. Iya diamenin. Aduh, ya datang situ tuh di depan situ digelar gitu. Ah, lu dagang iya gitu. Ayo gue doain ya gitu. Dia aminin. Dari pagi sampai sore nggak ada yang beli. Termasuk di parkiran. Lah iya masjid itu. Kan ada masjid di parkiran gitu. Nah kamu di MHT itu atau di sekolahan di situ ya pakai meja gitu. Ini dalam masjid jangan
Ya. Nah itu ya Nabi kata tuh gitu, doain tuh. Nah, wa iza ra'aita fihi mayun sidu. Ya, apabila kamu lihat di masjid ada orang yang ngumumin bidomisin ayat lubu tuh mencari ya dolatan mencari yang apa yang hilang. Arti pengumuman kehilangan. Ya, di masjid diumumin ke speaker siapa yang ketemuin gitu ya, temuin barang apaan gitu di masjid. Dolatan pakul. Ya doain lagi nih apa nih la raddallahu alaika dalataka, mudah-mudahan Allah tidak kembalikan barang hilang kamu. Jadi yang hilang nggak akan ketemu, kalau dijualan nggak untung ya, nggak laku jadi itu ya itu ya. Sering pada kiai juga ya, yang beli kalender buat pesantren. Ya iyalah itulah sama. Gitu. Ya, emang sama dah, itu sih teman ituannya aja ya. Simbol. Iya, simbolnya aja pakai buat pesantren. Nah sama aja buat jualan itu naul sih di luar aja sono. Ini di jalanan gitu, pajang ngono banyak kayak di dalam. Ya tapi ini ngomong di dalam, tapi kan di luar Ya, ya. iya. Sama aja nyuruhin kan. Gitu. Iya, promosinya di dalam. Iya emang terbalik udah zaman gitu ya, jadi masjid buat dagang buat pengumuman gitu jangan ya. Kalau kita lihat contoh Rasulullah apa tuh, Rasulullah sebelumnya jadi nabi, sebelumnya jadi rasul dagang kan, dagang nggak, dagang itu yang diajak oleh apa Abu Thalib kan ya ke Sam umur 12 tahun ya, kemudian umur 25 dibawa dagangan Siti Khadijah kan ya, itu sebelumnya dinikah kan dibawa dagangan sono kan sebelum jadi nabi. Nah begitu jadi nabi dagang nggak? Dagang kan? Enggak lepas. Ya, cuma juga emang Khadijah jamin. Ya, udah jangan ya Muhammad jangan apa, jangan dagang udah. Nah, Nabi di umur 25 ngapain? Keluar ibadah terus ya. Di Gori Hira tuh, ya di Gunung Hira ya, nyusur. Enggak dagang berhenti. Nah, kalau kita kan terbalik. Sebelumnya jadi nabi enggak dagang, sebelumnya jadi ustad enggak dagang, begitu jadi ustad. Gitu. Ya kalau kita terbalik. Sebelumnya jadi ustad gini. Nggak dagang. Begitu dia jadi ustad aja dah. Ada yang dibawa minyak wangi, tasbih, gitu sih. Lu kan sih kalau jadi ustad gitu lo, lenteng-lenteng gitu. Ya, jadi itu lo kayak udang-udang gitu. Ada minyak wangi, gitu. Ya, ke masjid kayak kemana dibawa ke rumah teman-teman itu. Nih, ada tasbih bagus nih, kan gitu. Nabi kan kagak ngadu gitu, lepas tuh semua dakwah dia, gitu. Ya, ini balik kita. Sebelumnya jadi apa? Sebelumnya jadi nabi diangkat nabi keluar tuh ya Al-Ghanam ya nyari nafkahnya apa itu. Nah begitu dia jadi nabi diangkat udah dijamin ya rezekinya ya. Nah nabi berhenti tuh. Agak ada cerita nabi begitu umur 40 tuh begitu ini ya nabi bawa gendol-gendolan tuh ke Sam kemana kayak gitu. Ada nggak ada sejarahnya, berhenti nabi kan dakwah dah nabi gitu ya. Jadi nggak dagang, berhenti ya. Kalau kita kan gitu, belum jadi ustad nggak dagang, begitu jadi ustad ya. Nah ya apalagi ustazah kan banyak kan ya. Kalau ustazah kan gitu ya, dijadi ustazah deh nih, wah dah kalau mau kena ya segala jilbab gitu iya seragam dah jualin itu ya. Nah kan orang belinya gimana? Nah iya ditawarin dah satu tahun sini bagus nih buat istrinya katanya ini ya berapa duit ya sekian ini kok kagak beli ustazah kan gitu, ustad yang nawarin kan gitu nggak beli, gue beli gimana gitu, lu yang dulu masih ada kan gitu, tawarin lagi besok sebulan yang ini belum dipakai bulan ini kan tawarin lagi gitu kan jadi serba salah tuh. Itu ya datang lagi ke sono sini ya itu dibuat ituan dia tuh balik gitu nih ya. Satu sih kalau udah begitu tuh jangan dah lepas ya, jadi nggak ada ya beban ya orang apa nggak ada udah jangan itu. Sebelumnya silakan sebelumnya jadi ustad itu ya. Kalau jadi ustad tuh jangan belanja di tempat warung yang dikenal, nggak enak ini sengajain basit. Basit tuh ke warung di warung sabun yang dikenal itu ya
Nah begitu dinawar berarti ini rokok gitu ya 20.000 ya rinda Ustaz Basit gitu ya gitu 15 aja dah gitu. Iya dong, ambil lagi begitu. Itu udah satu. Ya, itu termasuk apa tuh? Termasuk bilangan dari toma. Ya, seseorang itu kalau dia belanja di tempat orang yang dikenal, itu termasuk toma. Ya, meskipun tuh harga pasaran dah, teman dia dari rumahnya tuh udah ada harapan. Gitu. Ya, Basit warung nih. Saya datang sono ke Basit nih beli apa ini kredit. Ya, apa 10.000. Kan dari rumah tuh ada harapan sama Basit kan masa iya enggak? Ya, kan gitu. Masa iya Basit ya, Pak? Ya, kalau 10.000 harga pasaran nah, ya masa iya apa 9.000 atau berapa kan gitu. Gitu. Nah, meskipun tuh kita belinya emang segitu dan nggak kurang lagi, itu udah tertanam tuh rasa tomat. Ini jangan, ya kalau gitu tuh, ya gitu kita sengaja manaan kayak gitu. Nu lanjut sono. Ya, bilangin abah nyuruhin. Ya, dia kagak enak disuruhin. Ya, jadinya kita beli rokok no. Ya, gitu barang ngono gitu. Enggak tahu buat engkong, enggak tahu kayak gitu. Ya. Ya, yang jualan itu ya, ya dah nih. Gitu. Jangan ya. Hilangin yang begitu-begitu tuh hilangin. Ya, itu harapan-harapannya kecil-kecil lo gitu. Ya, ini. Ya bukannya gak redo. Dia juga sih redo gitu. Ya teman itu kan satu akhlak tuh. Ya, udah cedera tuh, udah dikecoret gitu. Ya jangan. Kalau perlu kita juga jangan kasih tahu. Kan gitu. Ya kayak gitu. Kita belanja suruh jangan kasih tahu kita. Kan gitu. Ya. Enak, ini aja gitu ya. Ini sengajain ya, bilangin sen inilah ya kita. Jadi masjid dilarang begitu karena apa? Innama buniyal masjid lali ya lihaza kata Nabi itu ya, dalam hadis tuh dikatakan dibinanya masjid ini katanya ya bukannya buat ini ya, buat jual beli, buat ngumumin itu jangan ya, masjid itu bukan buat itu ya, dibuat ibadah gitu. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Jadi la radallahu alaika kada amara Rasulullah SAW kama ruya an Abi Hurairah. Sampai sini dulu dah. Gitu nanti terusin lagi tuh. Ya gitu ya. Ya wa mahma ra'aita fil masjidi min bai'in wallahu a'lam. Iya. Saya nggak buru-buru jalan, tapi saya pakai motor supaya lebih cepat sampai, termasuk kalau ya emang enggak sih, kalau emang udah biasa gitu ya kita nggak biasa supaya gituan ya. Iya Pak, ya nggak apa-apa, nggak ini juga ya, nggak apa-apa kayak motor juga nggak termasuk wala takjal, asal jangan di motornya aja ngebut. Iya, kalau ngebut kan berarti sengaja itu gue mau kencengan nih, biasanya kita naik motor kan biasa gitu, ini karena dengar udah ada komat gitu gue udah kencengin gitu. Iya tancap dah. Nah itu kan takjal juga itu ya, kalau biasa aja sih jalan biasa dah, biasa nggak ini gitu ya, tenang aja teman ya, supaya lekasan iya sampainya gitu ya, tapi kita nggak ngebut, jangan itu. Kalau ngebut kan berarti udah sengaja ya nguber gitu. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa ma nartaji min awaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahat wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma rzuqna imanan nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah
hasana wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.